Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gilang Ramadan Aviansa from class XKJA number 22. Good afternoon there. This time I will explain about simple past tense. Definition about simple past tense. Simple past tense used to talk about an event that occurred in the past and also ended in the past in specific time. Jadi simple past tense itu kalimat yang tentang masa lalu atau masa lampau yang berakhir di waktu tertentu. Sentence in the simple past tense are indicated by a second verb, verb 2, which indicates the past tense. Nah, kalimat yang digunakan dalam simple past tense ini adalah verb kedua yang mengindikasikan itu adalah past tense. Nah, kemudian ada pola kata simple past tense atau simple past tense sentence patterns. Simple past tense sentence pattern divided into two formulas, namely the verbal simple past tense and the nominal simple past tense. Nah, simple past tense ini ada dua, yaitu yang pertama adalah verbal simple past tense dan juga ada nominal simple past tense. Nah, lanjut ke continue to verbal simple past tense. Simple past tense in the form of a verbal sentence, which is a simple past tense containing a verb or verbal. The verb used in forming the simple past tense or verbal is the second form of the verb or verb 2. After verb 2, it can be accompanied by an object or adverb. Nah, verbal simple past tense ini adalah yang tentang kata kerja. Simple past tense yang berisikan tentang kata kerja yang diawali dengan verb 2 kemudian disertai dengan objek dan yang terakhir disertai dengan adverb. Nah, ini formula verbal simple past tense atau rumus dari simple past tense. Yang positif itu subjek plus verb 2 kemudian disertai objek. Yang negatif subjek plus did plus not plus verb 1. Yang tanda tanya atau yang kata tanya did plus subjek plus verb 1. Note: don't forget, in the simple past tense, the second verb is only used in positive sentence. If the sentence is negative and it is a question, it will return to the first root verb by adding did before the verb. Example of the simple past tense verbal sentence. Example yang positif, my mom and I went to the zoo yesterday. Saya dan ibu pergi ke kebun binatang kemarin. Ini verb 2-nya yang when. Jadi yang kalau verb 1-nya kan one. Jadi dirubah ke verb 2 menjadi when. Nah, yang negatif, Arini did not attend my birthday party atau Arini tidak menghadiri pesta ulang tahun saya. Nah, ini did not. Arini did not attend my birthday party. Attend masih jadi verb 1 ya, tidak verb 2 karena di sini adalah kalimat negatif. Nah, yang ketiga itu ada kalimat tanya. Did you go to the school yesterday? Artinya apa kamu pergi ke sekolah kemarin? Nah, kalimat tanya selalu disertai did di awalan kalimatnya. Kemudian lanjut ke nominal simple past tense. Simple past tense in the form of a nominal sentence, namely a simple past tense sentence does not contain a verb. Jadi simple past tense nominal ini bukan merupakan kata kerja atau non-verbal. In forming a simple past tense or nominal sentence, we don't use a verb, but instead use to be. To be used is was and were. This tense is only for expressing events that occurred in the past. Nah, kemudian ada rumus dari nominal simple past tense.
Kalau positif, subject plus to be, entah itu was atau were, kemudian disertai adjektif dan adverb. Kalau negatif, subject plus to be, entah itu was atau were, disertai adjektif atau adverb. Nah, yang ketiga, kalimat tanya itu to be plus to be, entah itu was atau were, disertai subjek, kemudian disertai adjektif atau adverb. Nah, catatan, was digunakan untuk subjek I, she, he, it. Kemudian were digunakan untuk subjek you, they, we. Contoh kalimat nominal simple past tense. Yang positif, I was here last night. I berarti menggunakan was di bagian to be-nya ya. Kemudian yang negatif, we were late yesterday. We berarti to be-nya menggunakan were. Nah, yang kalimat tanya itu diawali dengan to be. Was she pretty? Was ini kan kalimatnya I, she, he, it. Jadi she ini termasuk dalam was. Jadi menggunakan was she pretty? Apakah dia cantik? Nah, kemudian kita lanjut ke kinds of verbs in simple past tense. Regular verbs and irregular verbs. Terdapat dua macam kata kerja, yaitu regular verb, kata kerja beraturan, dan irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Kata kerja pada tenses terdiri dari bentuk 1, 2, dan 3, atau biasa disebut dengan verb 1, verb 2, dan verb 3. Pada simple past tense, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Untuk regular verb, kata kerja selalu ditambahkan akhiran ed atau d atau ied dari bentuk dasar. Sedangkan untuk irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan sehingga bentuknya berubah dari bentuk dasar. Sekarang kita perhatikan tabel berikut. Bentuk dasar verb 1, answer. Kemudian dirubah ke bentuk dasar verb 2 menjadi answered. Kemudian diubah lagi menuju bentuk yang ketiga menjadi answered lagi. Nah, yang berbeda ini cuma di verb 1 dan verb 2, verb 3. Verb 2 dan verb 3-nya itu sama. Misalnya verb 1 allow. Nah, verb 2-nya allowed, verb 3-nya juga allowed. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk regular verb. Kemudian kita contoh kalimat dengan menggunakan regular verb. I cooked fried rice for breakfast. Cook ditambah ed. Kemudian yang kedua adalah she borrowed my pen. Nah, borrowed my pen. Nah, ini borrow ditambah ed lagi. Nah, yang ketiga ada baby cried last night. Nah, ini ditambah ied. Kalimat verb satunya kan cry. Kemudian dirubah menjadi ditambah ied, cried. Nah, kemudian kita lanjut ke irregular verbs. Bentuk kata kerja past tense verb 2 pada irregular verb berubah dari bentuk kata kerja dasarnya. Seringkali kita dibuat bingung dengan menemukan kata pada verb 2 ini. Nah, untuk memudahkan kita, mari pahami perubahan bentuk kata kerja pada irregular verb dalam tabel berikut. Nah, ini verb 2 dan verb 3 tidak berubah dan tidak ditambahkan akhiran apapun dari bentuk dasar verb 1. Jadi ini verb 1, verb 2, dan verb 3-nya ini sama semua. Contohnya burst, verb 2-nya burst. Verb 3-nya juga burst. Kemudian ada cost, verb 2 cost, dan verb 3-nya tetap cost. Jadi tidak berubah. Jika verb 1 dirubah ke verb 2 dan verb 3, kalimatnya tidak berubah. Dan tidak ditambahkan akhiran ed, d, atau ied. Tetap sama. Lanjut yang selanjutnya ada verb 2 dan verb 3 bentuknya sama namun berbeda dengan verb 1. Nah ini, contoh yang pertama ada band. Kemudian di verb 2 dirubah menjadi band dan verb 3 menjadi band juga. Kemudian ada bin atau mengikat di verb 2 menjadi bound dan verb 3 menjadi bound. Nah ini yang berbeda cuma verb 1, verb 2 dan verb 3-nya sama. Nah feel ini bentuk verb 1-nya feel, bentuk verb 2 felt, dan bentuk verb 3-nya felt. Artinya merasa. Lanjut ke selanjutnya ada verb 1, verb 2, dan verb 3 bentuknya tidak sama.
Jadi bentuk dasar verb satunya misalkan arise, bentuk keduanya jadi arose, dan ketiganya jadi arisen. Nah, selanjutnya ada awake, bentuk verb satunya, bentuk keduanya ada awoke, dan bentuk ketiganya ada awoken. Nah, ini di bentuk verb ketiganya itu ditambahi n belakangnya. Coba kita lihat yang do. Bentuk dasar verb 1 do, bentuk dasar verb 2 did. Nah, bentuk verb 3 don't. Kemudian eat. Bentuk dasar verb satunya eat, bentuk dasar keduanya ate, bentuk dasar ketiganya eaten. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh sentence with irregular verbs. Contoh kalimat dengan menggunakan irregular verbs. Last month, I went to the zoo with my friends. Ini verb 2-nya yang when. When dirubah menjadi when. Dia lanjut ke selanjutnya. Dia lanjut ke selanjutnya ada you broke my heart into pieces. Break, ini verb satunya broke kan break. Kemudian dirubah menjadi verb 2-nya broke my heart into pieces. Kamu menghancurkan hatiku hingga berkeping-keping. Kemudian lanjut yang ketiga, she bought me a drink. Nah, verb 1 dari bought kan buy. Nah, jadi di sini dirubah menjadi verb 2 menjadi bought. She bought me a drink. Nah, jadi sekian penjelasan mengenai simple past tense dari saya. Jika ada salah atau kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.